Kebocoran data masyarakat di dunia maya berlangsung tanpa jeda. Rentetan informasi pribadi pengguna layanan seluler muncul di sebuah situs web. Miliaran data itu dijual sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 700 juta rupiah. Kementerian Kominfo diduga menjadi institusi terbaru yang diisukan mengalami kebocoran data. Dalam kabar yang tersebar di media sosial, ada 1,3 miliar data kartu registrasi SIM prabayar yang bocor. Penjualan data diduga data pribadi marak di forum peretas membuat sejumlah koalisi masyarakat sipil membuka posko pengaduan data pribadi. Iya berita nih besok. Ini link apa ya? Apa tuh? Loh, kok HP kok nggak bisa digerakin? Kok bisa? Error nih nggak bisa di Oh, udah bisa kok. Oh, oke. Lancar. Kamu coba cek m-banking deh. Soalnya kemarin kasus kayak gini tuh lagi ramai. Iya, Banking. coba. Ntar ya. Iya. Lah, kan banking gua ke logout. Loh kok bisa? Coba login lagi. Iya. Lah, saldo gua kok 0? Kok bisa? Nggak tahu. Loh, hilang. Gimana ya? Dari mangsa yang mana lagi ya? Masuk perangkatku. Senang sekali. Pembahasan dinamika dan tantangan penegakan hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum senantiasa menjadi persoalan menarik bagi banyak pihak, terutama adanya ketimpangan yang interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan dan penerapan hukum dalam kenyataan. Yang lebih memprihatinkan saat ini adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat menjadi lebih terlatih dari jeratan hukum. Mereka tidak lagi takut atas ancaman hukum yang ada. Kenyataan ini merupakan salah satu buruknya penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih dianggap lemah. Masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah namun tumpul di atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya revolusi hukum. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Sekarang, manusia mengikuti perkembangan iptek. Semua hal berhubungan dengan teknologi, termasuk data pribadi. Namun nyatanya, data pribadi 279 jiwa penduduk Indonesia telah bocor dan dijual. Sayangnya, pemerintah sama sekali tidak berbuat apa-apa. Padahal data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat privasi. Bahkan, Menkominfo menyatakan bahwa kebocoran data tersebut merupakan kelalaian diri sendiri. Padahal, data yang bocor tidak hanya 1 atau 2 saja, melainkan ratusan juta. Guna mencegah kerentanan terhadap pencurian data pribadi, generasi muda perlu paham jenis data pribadi dan relevansinya, mencermati jenis produk jasa, layanan yang disediakan, serta memeriksa ketentuan kebijakan privasi. Selain itu, untuk melindungi data pribadi, masyarakat disarankan untuk jangan menggunakan komputer umum atau jaringan Wi-Fi publik pada saat mengakses situs web dengan informasi sensitif. Selanjutnya ada konsep hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi hukum sendiri berfungsi sebagai perlindungan dari kepentingan masyarakat secara luas. Supaya kepentingan masyarakat ini terlindungi, seharusnya hukum itu dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara damai, normal, tetapi walaupun sudah dilaksanakan, bisa juga terjadi pelanggaran hukum tentunya. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu jadi kenyataan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Upaya hukum dalam suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan dari negara. Jadi menurut
Kinanbergen Sabarudin pada tahun 1975 menyatakan kehidupan manusia tidak hidup cukup aman, tertib, dan teratur. Manusia perlu juga sejahtera. Jadi apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban dari suatu negara, maka tujuan negara tersebut terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Jadi dalam teori tujuan negara ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di belahan dunia lain. Jadi yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dari masyarakat luas. Yang ketiga adalah pertahanan, tentunya pertahanan negara, supaya menjaga negara tetap aman dari berbagai ancaman dari luar maupun dalam negeri. Yang keempat adalah menegakkan keadilan dari hukum itu sendiri.